Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilis Riningsih dari UPT SDN Sukolilo. Saya di sini sebagai CGP Angkatan 11 dari Kecamatan Banjar, Kabupaten Tuban. Pada hari ini saya akan melakukan supervisi pada teman sejawat saya dalam pembelajaran di kelas nanti. Sebelum pelaksanaan observasi di kelas, saya akan melaksanakan observasi terlebih dahulu kepada rekan saya sejawat pada Bu Imatul Nikmah pada hari ini. Beliaunya ini adalah guru kelas 3 di UPT SDN Sukolilo. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ima? Alhamdulillah Bu Lilis, baik. Alhamdulillah, sehat selalu ya Bu Ima? Alhamdulillah sehat. Oke. Bu Ima, perkenalkan saya untuk melakukan supervisi sebagai tugas CGP saya di Angkatan 11 ini. Semoga hari ini Bu Ima siap untuk ada pertanyaan supervisi sebelum pelaksanaan observasi. Siap Bu Ima? Siap Bu Lilis. Alhamdulillah. Sebelum kita observasi di kelas nanti, ada beberapa pertanyaan untuk Bu Hima. Jadi pertanyaannya ada beberapa pertanyaan. Semoga nanti kita bisa saling belajar di sini Bu Hima sebelum pelaksanaan observasi, karena ini juga adalah salah satu tugas pra observasi sebelum pelaksanaan observasi terlebih dahulu. Pertanyaannya seperti ini Bu Hima. Apa tujuan pembelajaran dari nanti kita melakukan observasi di kelas? Untuk tujuan pembelajaran saya ya Bu Lilis, itu untuk supaya anak dapat menjelaskan langkah-langkah penyelesaian dalam soal atau penyelesaian permasalahan kalimat matematika dengan penjumlahan bilangan kaca. Oke. Berarti sudah jelas untuk tujuan pembelajaran apa nanti yang akan dilakukan selama observasi. Ya, terima kasih. Area pengembangan dalam pembelajarannya apa yang digunakan Bu Ima? Untuk area pembelajaran nanti yang saya gunakan yaitu pengetahuan dan pemahaman Bu Lilis. Pengetahuan dan pemahaman. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu Ima, area pengembangan dalam pembelajaran yang digunakan oleh Bu Ima itu apa? Area pengembangan yang saya gunakan yaitu pengetahuan dan pemahaman Bu Lilis. Karena di kelas 3 kan saya ingin dengan adanya pembelajaran kalimat matematika, nanti anak tahu bahwa matematika itu tidak hanya lewat huruf saja, tetapi juga ada lewat angka dan lambang-lambang bilangan juga. Jadi akan lebih jelas gitu untuk dengan lewat kalimat matematika. Ternyata kalimat itu tidak hanya dalam pelajaran bahasa Indonesia, di dalam pelajaran matematika juga ada pembahasan kalimat matematika. Kalimat matematika juga ada di pelajaran matematika. Oke, selanjutnya Bu Ima, model pembelajaran apa yang digunakan sama Bu Ima? Untuk model pembelajaran yang saya gunakan nanti saat observasi ya, itu problem based learning Bu. Problem basic learning. Jadi terfokus pada siswa. Iya. Jadi Bu Guru bisa melakukan memberikan tugas, bisa menarik perhatian siswa, jadi bisa mengetahui kemampuan siswa nanti setelah ada pembelajaran seperti itu, guys. Dengan menggunakan model pembelajaran berbasis learning, strategi pembelajaran apa yang akan digunakan Bima nanti di observasi kelas nanti? Untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan, pertama kan saya menjelaskan Bu, terus saya juga memberikan contoh sesuai dengan alat-alat dan benda-benda di sekitar anak-anak. Misalkan nanti anak-anak saya suruh membawa kelereng ataupun benda-benda yang ada di dalam tasnya. Nanti anak-anak saya berikan pembelajaran secara mandiri atau soal. Setelah itu saya berkelompok dulu. Gitu ya. Berarti ada media pembelajaran juga di sana. Membawa bahan dari rumah, sebelumnya ada persiapan untuk anak juga. Jadi di kelas kita ada bahan yang akan digunakan untuk pembelajaran kalimat matematika seperti itu ya Bima ya. Menggunakan penilaian evaluasi pembelajaran apa yang digunakan nanti? Penilaiannya kan tadi individu, setelah itu nanti saya kelompokkan sesuai dengan nilainya. Nanti setelah itu saya kelompokkan jadi kelompok kecil-kecil seperti itu. Nanti anak-anak juga mempresentasikan dari permasalahan yang saya berikan kepada anak.
Jadi akan terlihat hasilnya. Iya. Mungkin setiap kelompok beda-beda. Iya, mungkin kan gimana, Bile? apa itu pembelajaran mandiri dengan kelompok kan Kelompok beda. beda, betul. Bu Ima sudah mempersiapkan penilaian juga nanti setelah ada pembahasan atau anak-anak bisa mengetahui hasil baik itu mandiri Iya. atau secara kelompok. Nanti sasaran kelasnya jelas kelasnya Bima ya, ini Iya, kelas kelas 3. Tepatnya nanti akan dilaksanakan di jam keberapa dan hari apa Bima Jam observasi kita nanti? kedua Bu Lili setelah apa itu upacara kan tepatnya itu hari Senin. Hari Senin ya. Alhamdulillah berarti kita bisa mulai besok hari Senin Iya Bu di Lili. jam kedua setelah upacara. Iya. Semoga dapat berjalan lancar ya Bu Ima. Amin, dan saya juga minta penilaiannya juga ya Bu, Insya Allah nanti masukannya. kita sama-sama saling belajar. Iya. Demikian tadi adalah wawancara pra observasi yang sudah saya lakukan. Semoga nanti pelaksanaan observasi dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman JKP semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punya hari ini. Sama-sama, Bu Barakallah Lili. sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilis Rinese, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Tuban. Hari ini saya akan melaksanakan pasca observasi kepada teman sejawat saya pada hari ini, ditemani sama Bu Imatun Imah, guru kelas 3 yang ada di UPT SDN Sukolilo, bersama Pak Nanang sebagai PP saya di kelas 298A. Hari ini saya akan menyampaikan dari tujuan pasca observasi ini kepada teman saya, Bu Bima, Bu guru kelas 3. Bu Bima, pada waktu pembelajaran kita observasi kemarin, kita sudah melaksanakan observasi pada mata pelajaran matematika di kelas 3. Iya. Semoga dari observasi kemarin kita ada pembelajaran yang menarik tentunya, ada peningkatan tujuannya seperti apa. Maaf Bima, untuk observasi kemarin yang kita lakukan bersama, tentunya ada tujuan dari pembelajaran yang dilakukan pada Bima. Bisa disampaikan Bima? Untuk tujuan pembelajaran yang saya lakukan ketika Bu Lilis melakukan observasi ya Bu ya, itu yaitu tujuannya supaya anak mengetahui langkah-langkah dalam menjelaskan kalimat matematika Bu. Terima kasih Bu Ima sudah menyampaikan dari tujuan pembelajaran pada waktu mata pelajaran matematika di kelas 3 Bu Ima. Yang saya tanyakan kembali Bu Ima, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran kemarin? Sangat senang sekali Bu dan lega, karena gini, di kelas saya juga itu dulu juga tahu guys, hanya 22 anak, tapi ada beberapa anak itu yang ketika saya tanya, dia itu langsung menangkap cepat, tapi ketika dalam penerapan penulisan, dianya itu lambat. Gitu. Berarti ada plus minus juga di siswa kita Bima ya. Terus pertanyaan selanjutnya Bima, bagaimana setelah pembelajaran kemarin, mungkin adanya supervisor di kelas jenengan, bagaimana perasaan jenengan? Ada saya tentunya ya, ada beberapa teman guru juga yang mendampingi. Bagaimana perasaan Bima waktu itu? Ketika itu ya nervousnya juga ada Bu. Jelas ya. Kan memang pembelajaran dilihat dan tidak dilihat itu berbeda Bu ya. Tapi yang memang itu sudah kewajiban kita, apapun itu yang kita lakukan harus tetap dilakukan. Itu juga termasuk tantangan Bu buat saya. Bisa diceritakan kembali Bu Ima bagaimana proses pembelajaran yang jenengan laksanakan kemarin di kelas? Ya, proses pembelajaran saya kemarin itu saya kaitkan dengan kegiatan sehari-hari yang dilakukan anakku. Karena kalimat matematika itu kan kalimat disertakan dengan angka seperti itu Bu. Dan kemarin saya lakukan dengan media gambar, juga media kelereng seperti permainan anak seperti itu Bu. Ternyata langsung praktik juga menggunakan media sehingga lebih menarik gitu ya Bu Ima. Terus apakah ada hambatan dalam pembelajaran waktu Ibu melaksanakan kemarin pembelajaran matematika Bu Ima? Ya, seperti yang saya katakan tadi Bu, hambatan saya itu ada beberapa anak yang masih lambat dalam hal baca tulis Bu. Tapi ketika saya ajak tanya jawab, berhitung, dianya itu cepat. Gitu bukan. Nah, di sini kan penerapannya sebelum ke angka, dianya kan harus tahu membaca kalimatnya dulu, baru penerapan di angkanya itu, bukan kalimat matematikanya itu. Berarti anak langsung cepat tanggap ada. Ketika saya tanya secara lisan, langsung bisa menjawab. Tapi penerapan ketika di kalimat itu masih lambat, sulit. Ya. Ada dalam penulisan membaca, tapi kalau dia berhitung cepat Dari hambatan yang disampaikan sama Bu Ima tadi, mungkin apa sarana prasarana siswa atau yang lainnya berkaitan dengan pembelajaran ibunya di dalam kelas? Itu Bu, saya berikan jam khusus untuk kan 3 anak yang menurut saya itu lambat dalam menulis itu Bu. Memang ini bukan pelajaran matematika, tapi ada pelajaran bahasa Indonesia, tapi ada kaitannya dengan menuliskan kalimat matematika, memahami dulu isi dari kalimatnya, baru menerapkan ke angkanya, seperti itu Bu. Jadi saya berikan jam tambahan khusus untuk penerapan baca tulisnya dulu. Di luar jam pembelajaran. Jadi pulangnya juga agak siang gitu Bu.
karena ada tambahan khusus untuk siswa tertentu mengikuti pembelajaran ini. Oke, matur nuwun. Kalau menurut Ibu sendiri, apa alasan terjadinya hambatan tersebut? Itu dari siswanya atau dari bukan orang tua yang kurang mungkin Ibu? Mungkin juga anaknya sendiri Bu, tapi dari orang tuanya itu memang ada punya adik kecil, jadi perhatiannya kurang. Gitu ya. Iya. Berarti Bima sudah melakukan sudah melakukan diskusi dengan orang tua. Ya, kenapa kok ada? Beliaunya juga mendukung saya berikan jam tambahan untuk baca tulisnya itu. Alhamdulillah. Karena dalam berhitung mereka bertiga sudah tanggap Bu. Cepat kalau berhitung ya, mungkin tapi kalau baca tulisnya itu adalah juga, jadi butuh waktu juga ya. Mungkin setelah tadi Bu Ima menyampaikan ada beberapa hambatan mungkin dari orang tua juga yang punya adik tadi, mungkin solusi apa yang akan Ibu lakukan untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan tadi? Seperti tadi yang disampaikan sama Bu Ima, melakukan pembelajaran tambahan yang ada di luar jam pembelajaran, jadi siswa tersebut pulangnya juga agak siang. Ya, saya berikan jam tambahan meskipun cuma 30 menit Bu. Setengah jam sudah cukup ya. Itu juga kan, mungkin anak kalau sudah anak diajak terus belajar juga akan bosan juga, betul. Mungkin setelah mempunyai solusi tersebut adanya hambatan, kapan Ibu akan melakukan kegiatan tersebut? Apakah langsung diterapkan di minggu ini atau memang sudah pernah diterapkan sebelumnya, Bima? Ini mungkin kan kemarin observasinya dengan panjenengan kan kemarin dan saya ternyata anak ini penerapan dalam baca tulis kurang, dan ketika di kalimat angka itu sudah tepat. Mungkin beberapa bulan ini akan saya lakukan itu. Gitu guys, mungkin alhamdulillah Bima bisa menemukan teknik atau metode yang tepat untuk siswa panjenengan di kelas untuk supaya tidak ketinggalan dalam pembelajaran. Oke, terima kasih. Berikut tadi adalah wawancara saya dengan Bu Bima mengenai pasca observasi yang sudah kami lakukan bersama. Ternyata Bima selain melakukan pembelajaran yang menarik juga memberikan solusi bagaimana mengatasi hambatan yang terjadi dengan siswanya dengan memberikan tambahan pelajaran di luar jam pembelajaran. Itu berikut tadi adalah wawancara pasca observasi saya bersama Bima. Selanjutnya saya akan memberikan waktu kepada Pak Nanang selaku PP saya akan memberikan umpan balik untuk modul 2.3 observasi pembelajaran pada hari ini. Monggo sama Pak Nanang dibuat silakan. Monggo Pak Nanang. Terima kasih. Ini sudah melakukan percakapan coaching Indonesia Akademik. Ada beberapa catatan yang bisa saya sampaikan dalam tulis atau tapi hanya ada bagaimana ada perbaikan lagi saat melakukan proses yang pertama secara rekan sebagai posisi dengan sudah dikatakan baik sangat efektif dan sampai ke tujuan saja. Tapi ada beberapa yang pada tanggal ini terkait menyampaikan menjadi apa yang ingin disampaikan oleh Uji itu terkait memberikan arahan dalam proses penyelesaian masalah apa yang kita di proses penggalian tadi. Uji sudah terpancing untuk mengikuti itu catatan ini, tapi tidak apa-apa bisa terus terkait tindak lanjut dan tujuan yang akan depan yang akan dilakukan Uji itu juga ngambang saya karena tujuan harus jelas dengan tadi sudah fokus banyak mengeluarkan kata-kata mungkin itu bisa membiarkan tujuan yang tidak Uji. Saya kira itu bagian untuk kata-kata kira-kira mungkin membiarkan tujuan
seperti siaga ini yang kita lakukan apa ada fungsi untuk menerapkan sesuai dengan potensi yang beliau miliki. Itu terima kasih percakapan yang luar biasa bersama guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak. Terima kasih. Berikut tadi adalah pasca observasi yang sudah kita lakukan bersama. Terima kasih Pak Nanang tadi atas masukannya luar biasa. Semoga kedepannya nanti saya akan bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan supervisi terutama teman sejawat, sehingga pelaksanaan dapat berjalan dengan baik dan tentunya dalam tugas untuk persyaratan CGP ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru hebat. Salam sehat dan bahagia selalu untuk panjenengan semua. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak.